Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh berkat anugerah Tuhan bagi kita sekalian sampai pagi hari ini. Dan sebelum kita melaksanakan aktivitas kita, mari kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan bagi kami sekalian. Sepanjang malam kami telah beristirahat. Dan pagi hari ini kami akan melangkah, melayani Tuhan, melakukan aktivitas kami pribadi lepas pribadi. Kami mohon biarlah firman Tuhan yang telah kami baca memberikan kekuatan bagi kami, menuntun langkah-langkah kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini. Dan biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita memperhatikan firman Tuhan yang baru kita baca, kita melihat bahwa dalam pengajaran Tuhan Yesus di bukit, Tuhan Yesus menyingkapkan sesuatu yang sering tersembunyi di balik tindakan rohani, yakni motivasi hati. Ia tidak menolak praktik memberi, tetapi menantang cara dan tujuan kita melakukannya. Di sini Tuhan Yesus mengajak kita untuk memberi, bukan demi sorotan, tetapi demi kasih. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning, bagi kita umat Tuhan, memberi bukan untuk dilihat, tetapi memberi karena kita mengasihi. Yesus tidak melarang memberi, tetapi memperingatkan tentang bahaya spiritual, memberi agar dilihat. Ketika tindakan rohani menjadi panggung pencitraan, maka kita kehilangan upah surgawi. Karena itu, memberi seharusnya lahir dari belas kasih, bukan dari kebutuhan akan pengakuan atau validasi. Selanjutnya, kita diingatkan bahwa di saat kita memberi, tangan kiri yang tidak tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Hal ini berarti bahwa ini bukan sekedar gaya bahasa, tetapi ajakan untuk memberi dengan keheningan batin. Yesus mengundang kita untuk membangun spiritualitas, membangun kerohanian yang tidak bergantung pada pujian, tetapi pada relasi yang intim dengan Bapa. Yakni di ruang tersembunyi, itulah kasih sejati tumbuh. Dan selanjutnya, bagi setiap kita yang memberi, kita diingatkan bahwa Bapa yang melihat dalam tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan tidak membutuhkan publikasi untuk mengenali kasih. Ia melihat yang tersembunyi, yang tidak diumumkan, yang tidak difoto.
Dan justru di sanalah ia bekerja, membalas bukan dengan popularitas, tetapi dengan damai, sukacita, dan berkat yang tidak bisa dibeli. Dengan memperhatikan akan bagian firman Tuhan ini, maka hari ini kita semua diingatkan mengenai motivasi kita ketika memberi. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning yang kasih, apa motivasi yang terdalam di dalam diri Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian ketika memberi? Ada orang yang memberi karena belas kasih, tapi ada orang yang memberi supaya ia dipuji. Tentunya sebagai umat Tuhan, kita adalah pribadi-pribadi yang digerakkan Tuhan untuk memberi pertolongan kepada seseorang, bukan supaya dilihat, tetapi kita memberi karena belas kasihan. Pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara merasa kecewa karena kebaikan Bapak, Ibu tidak diakui? Ada orang yang mengatakan bahwa ketika aku memberi, bahkan si penerima tidak memberi ucapan terima kasih pun tidak apa-apa, asalkan apa yang aku beri sudah sampai kepadanya. Memang hal ini baik, tetapi ada kalanya ucapan terima kasih itu diberikan sebagai tanda bahwa berkat yang diberikan itu telah sampai, telah diterima oleh pribadi yang diinginkan oleh si pemberi. Jadi, kalau kita memperhatikan ini, ucapan terima kasih bukanlah cara agar si pemberi diakui, tapi ucapan terima kasih lebih kepada sebuah pemberian informasi bahwa apa yang telah disampaikan telah diterima. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa apa bentuk memberi dalam diam yang bisa kita lakukan dalam minggu ini. Ada orang-orang yang memberi sesuatu kepada seseorang dengan diam-diam, dengan tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang lain. Kalau Tuhan menggerakkan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk melakukan itu, lakukanlah itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah setiap Bapak, Ibu yang hari ini digerakkan Tuhan untuk memberi sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, bahkan memberi dalam kekurangan atau mungkin dalam keterbatasan. Bapa melihat semuanya itu. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam segala sesuatu yang saudara lakukan secara tersembunyi di hadapan manusia, tapi itu terlihat di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dapat kami renungkan pada hari ini. Dan kami berdoa untuk semua pendengar Blessing Morning. Biarlah Tuhan Engkau memperhatikan mereka. Kau tahu hati mereka dan setiap tujuan-tujuan mereka ketika mereka memberi. Biarlah Tuhan apa yang mereka lakukan di ruang tersembunyi yang hanya diketahui oleh Tuhan, biarlah itu diperhatikan Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan bagi orang-orang yang membutuhkan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam seluruh kehidupanmu dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.